dari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh penjuru dunia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita wajib untuk bersyukur. Alhamdulillah kita ucapkan dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut terus dalam kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan thalabul ilmi kita, akan melanjutkan kuliah kita pada minggu yang keempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarah oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, pada pembahasan hikmah minggu lalu kita sudah membahas ya tentang at-tajrid dan al-asbab. Maqam at-tajrid dan maqam al-asbab. Ya. Maqam tajrid adalah maqam di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan seorang hamba dia sudah terpenuhi kebutuhan dunianya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia fokus untuk beribadah. Kemudian maqam asbab adalah maqam di mana kita harus bekerja, kita harus berdagang atau harus mengambil asbab agar kita bisa menyambung hidup, ya, agar kita melakukan kewajiban-kewajiban kita baik kepada keluarga, kepada sosial masyarakat, ya, ataupun kepada orang lain. Nah, pada pertemuan yang keempat ini insya Allah kita akan membahas hikmah yang ketiga, dan insya Allah hikmah yang ketiga ini masih berkaitan erat dengan hikmah sebelumnya, ya. Di mana pada hikmah yang sebelumnya dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada maqam asbab, ya, kita harus bekerja, kita harus ngantor, harus berdagang. Ya, kemudian kita menginginkan untuk lepas dari itu semuanya. Ya, kemudian mungkin dia berdalil dengan Al-Qur'an. Ya, bukankah Allah sudah menjamin rizki setiap makhluknya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini kecuali atas Allah lah rizkinya. Nah, padahal dia salah dalam memahami ayat tersebut. Nah, padahal dia ingin bermalas-malasan, tapi berdalihkan dengan agama. Nah, ini tidak dibenarkan oleh agama. Nah, masih ada hubungannya dengan hikmah yang minggu lalu kita bahas. Nah, hikmah kita pada pagi hari ini yaitu sawabiqul himami la takhriku aswarul aqdari. Ya, sawabiqul himami la takhriku aswarul aqdari. Sawabiqul himam artinya adalah kekuatan himmah-himmah. Ya, himmah itu
semangat yang tinggi, semangat yang kuat, ya. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah himmah, ya. Orang kenapa dia itu rela pagi-pagi keluar rumah, pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke toko, pergi ke sawah, ke laut untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki. Kenapa mereka itu semangat, begitu semangat setiap hari, setiap pagi mereka lakukan? Karena dorongan himmah. Ada himmah, ada keinginan kuat di dalam dirinya agar hidup sejahtera, agar terpenuhi kebutuhannya, agar terhindar dari kelaparan, terhindar dari kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah himmah, ya. Himmah itu pendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Ya, baik itu sesuatu duniawi ataupun sesuatu yang ukhrawi, bersifat akhirat. Kenapa orang rela pagi-pagi bangun subuh padahal dalam kondisi dingin, dalam kondisi mengantuk, ya, dia rela bangun, kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian dia sholat. Kenapa dia rela untuk melakukan itu? Karena ada himmah di dalam hatinya. Kalau tidak ada himmah, maka dia akan tetap tidur, ya, akan berselimutkan, akan berlindung di bawah selimutnya. Ya, lebih baik dia melanjutkan tidurnya, ya, dan dia lebih baik berada di atas kasurnya. Karena tidak ada himmah, keinginan di dalam hatinya, gitu. Himmah ini erat hubungannya dengan keimanan seseorang. Ketika dia memiliki kepercayaan, keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada hamba-hambanya yang taat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menghukum hamba-hambanya yang melanggar perintah-perintahnya, ya. Keimanan tersebutlah yang akan menimbulkan himmah, gitu. Nah, kita pun Bapak Ibu semuanya hadir di majelis ini, ya, mungkin ada yang punya kegiatan harus bekerja, tetapi dia rela menyempatkan waktunya. Dia harus mungkin lebih enak tidur pagi-pagi, atau lebih enak mungkin jalan-jalan kemana. Tetapi dia rela, atau ibu bapak semuanya rela untuk melepaskan itu semuanya, meninggalkan itu, dan lebih baik hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena ada keimanan dan ada himmah. Karena percaya dengan janji-janji Allah bahwa di majelis ilmu ada malaikat-malaikat yang hadir. Karena di majelis ilmu itu majelis yang sangat mulia, ya. Dihadirkan bersama para malaikat. Karena di majelis ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah dan dimudahkan ke dalam untuk dalam jalan menuju ke dalam surga. Di majelis ilmu itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Di majelis ilmu itu kita akan didoakan, ya, oleh para malaikat, didoakan oleh ikan-ikan yang di lautan untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu. Iya, emang dia mah. Iya dulu, mohon maaf. Iya, Ustaz. Baik. Jadi himmah itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya Bapak Ibu kalau dalam kondisi malas, dalam kondisi futur, ya, dalam kondisi kendor, semangat untuk beribadah, ya, maka kemudian lihatlah janji-janji Allah. Bagi orang-orang yang taat akan memberikan pahala-pahala, akan memberikan kenikmatan-kenikmatan. Baca lagi ayat-ayatnya, baca lagi hadis-hadisnya, ya, dan kemudian kuatkan keimanan kita bahwa Allah memberikan janji itu tidak omong kosong. Kemudian baca lagi ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, ya, dan juga baca hadis-hadisnya, kisah-kisah para ulama. Nah, dengan mengetahui, ya, hal-hal tersebut, maka akan menaikkan himmah kita, akan mengecas, ya, seperti HP yang ketika drop
baterainya ketika low bed ya, maka harus dicas. Kita juga sama ya, sebagaimana baterai HP itu setiap hari dicas, kita pun sama. Manusia itu terkadang naik turun keimanannya, semangat dalam beribadah, maka perlu dicas dengan hadir di majelis ilmu, dengan membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak istighfar, berzikir dan lain sebagainya. Nah, itu adalah himmah ya. Nah, himmah-himmah yang kuat tersebut ya, sekuat apapun himmah yang kita miliki, baik dalam hal dunia ataupun dalam hal akhirat, ya, itu la tahriku aswarul aqdar, tidak akan mengoyak, khoroko yakhriku, mengoyak, merobek ya, atau merobohkan aswarul aqdar ya, benteng-benteng takdir atau tembok-tembok takdir. Dari kata sur. Sur itu tembok ya, atau benteng. Benteng yang begitu kuat, takdir yang begitu kuat, tidak akan dikoyak atau tidak bisa dirobohkan oleh himmah kita yang sangat kuat. Ya, hubungannya dengan hikmah sebelumnya, ada orang yang sudah ditempatkan oleh Allah pada makom tajrid, tetapi dia saya nggak maulah dalam makom tajrid, saya pengen bekerja, saya pengen berdagang, saya pengen apa, padahal sudah Allah letakkan pada makom tajrid ya. Dia fokus ibadah atau fokus belajar ya, seperti para santri mahasiswa yang fokus hanya belajar saja, dia malah berdagang, dia malah bekerja, dia malah sibuk dengan yang lainnya. Maka yang seperti itu ya tidak akan merobohkan takdir Allah. Dia pengen kaya tapi dia kemudian tinggalkan kewajibannya pada saat itu. Ya, dia berusaha sebagaimanapun tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Apa yang dia inginkan. Ya, artinya apa? Bahwa kita sebagai hamba itu berkewajiban untuk melakukan tugas kita masing-masing. Ya, untuk menjalankan peran kita masing-masing. Ya, jangan sampai kemudian ikan ingin menjadi kuda, kuda ingin menjadi ikan, gitu ya. Kuda letaknya atau dia hidupnya di daratan, sedangkan ikan di lautan. Jangan sampai ngiri. Waduh, saya bosan ini di laut, saya pengen di daratan. Kemudian kudanya pun bosan. Nah, jangan seperti itu. Karena setiap dari makhluk sudah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala tempatnya masing-masing, gitu. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menempatkan kita pada kadarnya masing-masing. Dalam bersuluk pun ya, suluk itu artinya dia itu menempuh jalan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Ketika bersuluk pun Allah sudah tentukan kadar kita masing-masing. Ya, ada orang yang nanti ditakdirkan akan menjadi waliullah, ya, walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah takdirkan tidak menjadi waliullah, orang biasa. Ya, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi waliullah, tapi tidak jadi gitu. Ya, ada yang dia ingin keluar karomah-karomah, keramat-keramat dari dirinya, dari dalam dirinya, tapi tidak bisa. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia-Nya ya sesuai dengan kemauannya Allah, kehendaknya Allah, gitu. Makanya yang namanya karomah itu ya, jangan beranggapan bahwa karomah yang keluar dari tangan atau dari diri para wali itu karena usaha dia. Seperti kenabian. Kenabian itu tidak diperoleh dengan ibadah, tidak diperoleh dengan sholat, tidak diperoleh dengan
bersemedi, tidak, tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang wali ketika mengeluarkan karomah-karomahnya, nah, kalau dia berkeyakinan bahwa itu karena ibadah dia, maka bisa batal kewaliannya tersebut. Begitu. Bisa batal kewaliannya tersebut. Dan justru karomah itu bukan tanda utama kewalian seseorang. Tetapi yang menandakan kewalian seseorang adalah istiqomahnya dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ada istilah apa? Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita istiqomah nih, seumpama istiqomah belajar terus dari muda sampai meninggal, kita istiqomah menjadi penuntut ilmu. Kita istiqomah terus nih membaca Al-Quran setiap hari 1 juz sampai meninggal. Kita istiqomah nih setiap subuh infak ya sampai meninggal. Nah itu justru karomahnya di situ. Ya, jadi sebenarnya setiap muslim itu bisa keluar karomah, yaitu apa? Istiqomahnya itu. Ya, kita hadir di sini di majelis ilmu ini nih karena karomah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah dan karena anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah palingkan hati kita, bisa jadi Allah sibukkan diri kita, bisa jadi Allah halang-halangi kita sehingga kita tidak bisa hadir di majelis ilmu gitu. Nah, inti dari bersuluk kepada Allah bukan ketika kita memilih-milih, oh, saya pengennya jadi orang yang fokus ibadah saja, atau saya pengennya bekerja saja, saya nggak pengen memberatkan orang lain, memberatkan orang tua, akhirnya dia bekerja saja. Nah, yang benar itu ketika dia itu memerankan sebagaimana Allah tempatkan. Dia di makom tajrid ya sudah, jalankan tugasnya makom tajrid. Dia di makom asbab, jalankan tugasnya di makom asbab. Maka bersuluk yang benar adalah ketika dia berserah diri kepada Allah. Ya, qanaah dan ridho terhadap ketentuan Allah gitu. Ada orang yang dijadikan mohon maaf sebagai sebagai seumpama pekerjaannya ya biasa saja, pekerjaan apa contohnya ya, pedagang kaki lima seumpama. Ya memang Allah tempatkan di situ, memang ya boleh silakan dia itu untuk berusaha untuk lebih baik. Tetapi ketika dia memerankan tugasnya sebagai pedagang kaki lima, jangan kemudian dia jangan dia kemudian menggerutu, kemudian dia itu mengumpat-ngumpat, kemudian dia tidak terima dengan ketentuan yang sudah Allah berikan gitu. Jalani saja apa yang ada, terima saja apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Nah, ini maksud dari hikmah yang ketiga ini dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sawabiqul himami la takhriqu sawa aswarul aqdar. Bahwa kekuatan himah-himah ya, himah-himah yang kuat itu tidak akan mampu mengoyak tembok takdir gitu. Ya, aqdar ini dari kata qadar, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan takdir Allah Subhanahu wa taala ini ya sudah Allah tentukan sejak zaman azali begitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ketentuan. Ada yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin, ada yang Allah jadikan dia sebagai bawahan, ada yang Allah tentukan sebagai pedagang, ada yang sebagai karyawan dan lain sebagainya. Himah juga motivasi dan semangat untuk berbuat sesuatu baik perkara dunia ataupun akhirat. Ya, kita berdagang itu juga ada semangat untuk berdagang. Kenapa? Karena adanya himah. Ya, kita ingin kaya, kita ingin sejahtera. Nah, itu adalah himah.
yang menjadikan kita semangat untuk berdagang. Ada orang yang tidak mau bekerja ya karena tidak ada himmah di dalam dirinya sehingga dia malas. Manusia hanya diwajibkan untuk berusaha. Nah ini. Dan ketentuan akhir adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hikmah ini itu diberikan kepada orang yang sudah berusaha. Ya, jangan kemudian belum berusaha, kemudian dia berdalilkan dengan hikmah ini, kemudian dia bermalas-malasan. Ya, akhirnya dia lah ngapain bekerja, wong sudah ditentukan oleh Allah ketentuannya masing-masing kok. Sekuat apapun usaha kita ya kalau kita jadi orang miskin ya miskin aja. Lah ngapain belajar, wong sudah ditentukan kalau saya cerdas nanti juga saya pintar sendiri kok. Ngapain belajar, ngapain sekolah. Nah, ini salah, ya. Nah, hikmah ini tidak diberikan kepada orang yang belum bekerja, belum memulai. Nah, ini diberikan kepada orang yang sudah bekerja, sudah maksimal, sudah ikhtiar. Nah, setelah sudah selesai, ternyata dia belum berhasil. Ya, semua sudah bekerja puluhan tahun, belum sukses, belum sejahtera, belum kaya. Maka untuk menghibur dia, berilah hikmah ini. Ya, bahwa usaha yang kita lakukan dengan sekeras apapun, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun balasan dunia belum ada, tapi insya Allah balasan akhirat ada. Gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29 yang artinya, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Nah ini. Jadi kita berkehendak ingin menjadi kaya, tetapi ya Allah belum berkehendak. Mungkin ya kita kalau kaya nanti akan menjadi sombong. Mungkin kalau kita kaya kita tidak mau belajar, tidak mau beribadah, tidak mau infak dan lain sebagainya. Makanya Allah tempatkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di makom miskin. Ya, mungkin Allah kalau jadikan kita kaya, orang pintar, orang cendekiawan, mungkin kita akan sombong. Ya, kemudian mungkin kecerdasan kita gunakan untuk memanfaatkan orang lain sehingga kita menjadi orang biasa saja. Nah, maka intinya adalah husnudzon dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ana inda dhanni 'abdi bi." Ya. Saya itu berdasarkan prasangka hambaku kepada saya. Ya, kalau hambaku berprasangka baik, maka itulah saya. Kalau hambaku berprasangka buruk kepada saya, maka itulah juga. Ya, makanya ketika kita berasangka kepada Allah ya baik-baik aja. Semoga itulah yang dikehendaki Allah kepada kita gitu. Ya, jangan sampai bersangka, wah Allah jahat sekali kepada saya, Allah tidak adil. Nah, nanti benar-benar Allah jahatin kepada, Allah kasih keburukan-keburukan kepada kita gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya. Kemudian di dalam surah Al-Insan ayat 30 Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Artinya semua yang terjadi ya, kita itu melakukan sesuatu ya, kita pun lari dari kita menjaga diri dari virus COVID-19 itu pun takdir Allah gitu. Jangan berpikiran ketika kita tidak memakai masker nanti kita berpikiran lah kalau sudah takdirnya kena COVID ya udah pasti kena COVID. Kalau kita memang akan tertular ya udah pasti tertular. Mau pakai masker atau tidak pakai masker. Jangan berpikiran seperti itu. Justru malah semua usaha yang kita lakukan itu juga takdir Allah. Kita memakai masker, kita menjaga diri dari kerumunan,
ya, kita melakukan usaha-usaha vaksin dan lain sebagainya, itu juga takdir Allah. Ya, dan takdir Allah itu ya berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita berkehendak seperti ini. Kalau Allah juga menghendaki, akan terjadi. Jadi kehendak kita dengan kehendak Allah itu kalau klop akan terjadi. Tapi kalau tidak klop, tidak akan terjadi. Ya, tapi semuanya itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, maka di sini perlu kita memahami apa definisi dari qadha dan qadar. Ya, salah satu rukun iman kita yaitu yang keenam, yaitu beriman kepada qadha dan qadar Allah. Apa itu qadha? Ya, qadha adalah ilmunya Allah. Ya, pengetahuannya Allah atas segala yang akan terjadi di masa datang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu semuanya. Nanti sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah tahu nanti yang akan terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Itu namanya qadha. Ilmunya Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di masa datang. Sebelum kita diciptakan, sebelum Bapak Ibu kita diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu semuanya. Itu namanya qadha. Sedangkan qadar atau kita sebut takdir adalah terjadinya semua hal sesuatu dengan ilmu, sesuai dengan ilmu dan ketentuan Allah. Semua hal sesuai, bukan sesuatu ya, sesuai. Sesuai dengan ilmu dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, tidak akan pernah melenceng dari ketentuan dan ilmunya Allah. Itu tidak akan pernah melenceng. Allah sudah menentukan kita akan meninggal pada umur sekian, di tempat sekian. Itu. Maka ya kita mau menghindar bagaimanapun, ya tetap akan meninggal pada usia tersebut dan di tempat itu. Begitu. Ya. Itu karena sudah ditentukan oleh Allah dan sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar ini ada dua macam yang sering menjadikan kita rancu ya. Qadar itu ada qadar atau takdir yang terjadi penuh tanpa campur tangan manusia. Ya, semuanya Allah yang melakukan. Yaitu apa? Seperti kelahiran. Ya, kita akan lahir pada tahun sekian, jam sekian. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kematian juga sama. Orang meninggal karena COVID ya memang sudah ditentukan oleh Allah. Dia meninggal karena COVID. Ya, atau dia meninggal karena gempa bumi. Atau karena hal-hal yang lainnya. Ya, jangan kemudian kita, gara-gara COVID nih, ayah saya meninggal lebih muda. Enggak. Semuanya sudah ada takarannya, semua sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takdir yang macam pertama. Yang kedua adalah takdir yang terjadi karena Allah dan juga ada campur tangan manusia. Ada usaha manusia, ada ikhtiar manusia. Atau istilahnya dalam akidah itu ada kasbun manusia, ya. Seperti apa? Seperti berdagang. Ya, berdagang. Berdagang itu usaha manusia. Nah, Allah menentukan takdir, menentukan qadha dari zaman azali bahwa nih si fulan ini kalau dia rajin berdagang maka menjadi kaya. Kalau dia jujur maka akan menjadi untung. Tetapi kalau dia malas-malasan, kalau dia curang maka dia akan buntung. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada campur tangan manusia gitu. Tujuannya apa? Agar Allah tidak dihujat dengan ketentuannya. Agar Allah tidak dihujat dengan atau diprotes dengan ketentuannya itu, ya. Jangan kemudian orang nggak berdagang tiba-tiba kaya raya. Ada dua orang semua, dua-duanya nggak berdagang, yang satu kaya, yang satu miskin. Kok bisa?
Ya, yang satu kaya, satu miskin. Kok seolah-olah nanti Allah tidak adil, terlihat tidak adil begitu. Tapi dengan adanya takdir yang macam kedua ini, Allah memperlihatkan keadilannya kepada kita semuanya. Orang yang sholat maka akan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa juga sama. Nah, jadi di situ ada kasbun dan ada ikhtiar usaha manusia, sehingga manusia ini ya akan mendapatkan pahala atau balasan sesuai dengan amalnya gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tertampaklah sifat keadilannya gitu. Ini qadar yang macam kedua gitu. Jadi yang pertama adalah qadar atau takdir yang hanya ada campur tangan Allah saja, tidak ada campur tangan manusia. Dan yang kedua adalah ada campur tangan manusia. Nah, jangan kemudian kita berpikiran ya bahwa hanya Allah saja yang menentukan takdir, ya, karena berdalilkan, karena di beberapa ayat kita kalau salah memahami nanti bisa fatal. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sungguh Allah pemberi, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh itu. Akhirnya apa? Yang ngasih rizki kan Allah, bukan bos saya, bukan majikan saya, bukan para pembeli, bukan para partner dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia bermalas-malasan. Nah, ini salah memahami ayat tersebut. Memang yang memberi rizki adalah Allah. Sumber utama rizki adalah Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan sunnatullahnya di atas muka bumi ini, ya, bahwa ketika kita ingin mendapatkan rizki, maka bekerjalah, maka berusahalah, ya. Maka orang non muslim yang bekerja, yang kokoh, yang giat, ulet, maka akan diberikan hasilnya oleh Allah walaupun dia kafir. Orang muslim yang bermalas-malasan, tidak mau berusaha, tidak mau belajar, ya akan tetap bodoh, akan tetap miskin begitu. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut juga ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizq. Ini yang di cetak tebal ya. Ini yang akan kita jadikan dalil. Fabtaghu 'indallahi rizq. Maka carilah, mintalah rizki dari Allah. Nah, ini kalau salah faham, maksud nanti dia memahaminya sudah kalau kita mau minta uang langsung kepada Allah, kita mau kaya langsung kepada Allah. Nah, ini kemudian dia tidak bekerja. Nah, salah. Memang benar kita minta kepada Allah, tetapi kita juga berusaha gitu. Berusaha sebagai ikhtiar. Nah, makanya di sini jangan salah memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak perlu usaha dan beribadah. Ya, dia untuk kaya, nggak usah berusaha. Kan katanya kan di dalam hadis Bukhari Muslim itu kan disebutkan Allah ketika menciptakan kita, ya masih di rahim ibu kita, Allah sudah menuliskan rezekinya, sudah kan menuliskan ajalnya, menuliskan amalnya, celaka atau bahagia. Iya memang benar Allah sudah menuliskan seperti apa, tetapi sesuai dengan usaha kita. Ya, rizki kita itu sesuai dengan usaha kita. Kalau kita berusaha dengan giat, dengan kokoh, ulet, maka insya Allah Allah akan berikan kekayaan, rizki yang banyak. Tetapi kalau ternyata belum, kita gagal, usaha ini gagal, dagang itu gagal, berarti kita kembali kepada hikmah di atas tadi, sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Ya, gitu. Selanjutnya, Allah yang mengatur segalanya, tapi makhluk diberikan kesempatan untuk memilih. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu
Memang yang menjalankan semuanya, yang menjadikan kaya, yang menjadikan orang pintar, cerdas, yang menjadikan orang berpangkat, yang menjadikan orang terkenal dan lain sebagainya. Itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga berikan pilihan kepada hambanya. Silakan kita memilih apakah ingin menjadi orang yang sukses atau orang yang gagal. Ingin menjadi orang yang masuk surga atau masuk neraka itu sesuai dengan pilihan kita di dunia. Kalau ingin menjadi penduduk neraka ya silakan kita lakukan semuanya di dunia ini, langgar semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang gagal di dunia, ya sudah, silakan kita bermalas-malasan, tidak belajar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan sifat adilnya Allah. Allah itu maha adil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya ini kesempatan atau campur tangan ya, peran dalam perbuatannya. Tetapi tidak lepas dari Allah. Ya, artinya yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah, tetapi manusia punya pilihan, punya ikhtiar gitu. Ya, sebagaimana ya yang membuat kenyang itu adalah Allah. Tetapi kita punya ikhtiar untuk makan. Bisa jadi kita makan tapi nggak kenyang. Bisa jadi. Api itu membakar. Yang menjadikan membakar itu api atau Allah? Ya Allah. Bisa jadi Allah. Bisa jadi api mau membakar kita, menyentuh kita, tetapi tidak membakar kita. Bisa jadi seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kemudian sebagaimana di dalam ayat-ayat di dalam surah Maryam ya. Maryam ketika dalam kondisi hamil, kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh untuk huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Ini nanti insyaallah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini yang maha mengatur. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia. Ini ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mengurus terus-menerus. Qayyum itu artinya yang mengurus kita terus-menerus. Kita bangun itu karena qayyumnya Allah. Kita bergerak karena qayyumnya Allah. Kita mandi karena qayyumnya Allah. Kita makan, minum, semua kegiatan yang kita kerjakan dan seluruh alam semesta ini bergerak dengan teraturnya itu karena qayyumnya Allah. Ya. Kalau Allah lepas 1 detik saja udah hancur, berantakan ya. Kiamatlah dunia ini gitu. Kemudian surah Ar-Rum ayat 25 dan di antara tanda-tanda kebesarannya ya wa min ayatihi antaqumas samawati wal ardu, yaitu apa? Berdirinya langit dan bumi ini dengan kehendaknya. Artinya langit yang begitu besar, tinggi, bisa tegak berdiri mengambang di atas tanpa ada tiang. Ya, siapa yang menjadikan bisa terbang di atas ini langit? Allah yang menahan. Allah lah yang menahan langit-langit itu sehingga tidak jatuh. Nah, itu kalau Allah lepas ya sudah hari kiamat gitu. Dalam surah Fatir juga ayat 41, sungguh Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, agar tidak roboh. Jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Ketika Allah sudah berkehendak agar langit-langit ini jatuh, hari kiamat terjadi, ya sudah akan terjadi. Gitu. Sungguh Dia Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Di dalam surah Yasin ayat 41, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dan segala macam barang keperluan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan. Ya, ketika Nabi Nuh alaihi salam membawa
umatnya dalam kapal yang begitu besar, ya. Kemudian terjadi apa namanya tsunami yang besar, begitu besar, umat-umatnya tidak beriman. Nah, Allah angkut Nabi Nuh dan umatnya ini yang beriman dengan hewan-hewan yang ada itu atas kehendak Allah dan qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh memang ada andil di sana, ada peran yaitu membuat kapal, ya, menanam pohon, kemudian menebanginya, kemudian dibuat kapal, ada sesuai dengan perintah Allah, ya. Kemudian yang menjalankan itu semuanya adalah atas qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. 5. Surah Al-Qamar ayat 14, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami dan sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Ini juga sama. Ya, ketika kapal berjalan di atas lautan, itu berjalan atas pengawasan dan pemeliharaan Allah. Walaupun manusia ya memang ada usaha, ada mesinnya, ada layarnya, ada memang ada peran, tetapi peran utamanya yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, kita pergi kemanapun yaitu atas qayyumnya Allah. Kita bisa bangun, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan dan lain sebagainya, itu semua atas qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu menghadirkan makna tersebut, maka kita akan selalu berzikir, kita akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah masih bisa duduk, alhamdulillah masih bisa berdiri, ya. Karena bisa jadi tiba-tiba Allah cabut itu semuanya. Bukankah kita terkadang melihat ada orang yang tiba-tiba meninggal seketika, ya, sedang naik sepeda tiba-tiba jatuh, sedang membawa acara tiba-tiba jatuh, sedang ya, dengan kegiatan-kegiatan apapun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala cabut itu semuanya itu. Makanya orang yang selalu menghadirkan makna seperti ini, qayyumnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin ma'rifatullah, akan semakin mengenal Allah, akan semakin mengenal Tuhannya ini. Kemudian juga sesuai dengan perkataan Nabi SAW yang keenam, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita diajarkan untuk sering mengucapkan ini. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula, tidak ada daya. La quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Ya, artinya kita bisa hadir la haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat la haula wala quwata illa billah. Kita bisa makan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita sandarkan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya kita, ya, mendapatkan surganya Allah itu bukan karena diri kita, bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk apa bekerja dan beribadah? Berinteraksi dengan takdir, caranya adalah dengan memenuhi petunjuk dan aturan Allah dan sunnatullah yang sudah ditetapkan olehnya. Ini. Nah, kalau memang takdir sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, ngapain kita beribadah, ngapain kita bekerja? Nah, ini juga yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walimal amal ya Rasulullah. Kenapa ada kita beramal wahai Rasulullah kalau sudah ditentukan semuanya? Rasulullah menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap dari kita itu akan dimudahkan tergantung takdirnya kelak. Nanti akhirnya seperti apa? Orang yang diciptakan untuk menjadi pemimpin, maka dia itu sejak kecilnya sudah dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang berjiwa pemimpin. Orang yang akan menjadi kaya dari kecilnya sudah dimudahkan oleh Allah, ya, untuk berjiwa orang yang kaya, ya, ulet, tekun dan lain sebagainya. Ya, orang yang nanti akan menjadi orang soleh, ulama juga sama seperti itu, akan dimudahkan dari mulai awalnya.
Ya, makanya permulaan yang baik itu menunjukkan akhir yang baik juga. Ya, orang yang akan menjadi penduduk surga, maka biasanya ketika di dunia dari mulai ketika mudanya dia sudah mulai bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu ya menentukan semuanya, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan jalan kita kepada ujungnya. Ujung kita itu di mana? Apakah di kanan atau kiri? Di surga atau neraka? Itu sesuai yang Allah mudahkan. Makanya berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam ketaatan. Sudah dikasih sarana, sudah dikasih fasilitas, ya. Kita mau ke masjid mudah, kita mau belajar mudah, ya, kita mau baca Quran mudah, Al-Quran ada, mata masih bisa melihat, badan sehat, tidak sakit, mulut juga tidak sakit. Tapi kita malah enggan, malah malas. Nah, itu berarti apa? Naudzubillah ya. Jangan-jangan malah kita dipermudah ke neraka. Kalau untuk berbuat maksiat malah mudah, berbuat malas-malas malah mudah, ya. Tapi kalau taat kok berat. Nah, makanya kita harus introspeksi diri. Jangan sampai, ya. Nah, namun kalau kita biasakan kebaikan-kebaikan, kita pertama memang butuh dipaksa, tapi menjadi kebiasaan sehingga mudah akhirnya Allah benar-benar mudahkan kita ke dalam surganya. Dan di antara Allah memudahkan hambanya ke dalam surganya adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, kita semuanya semoga, maka Allah mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Jadi butuh ada usaha dari kita juga. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan hasilnya. Sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 25, Allah berfirman kepada Maryam, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, ya. Padahal pada saat itu buah kurma itu belum berbuah. Tapi apa? Allah perintahkan saja kepada Maryam untuk itu pohon kurmanya digoyangkan. Ya, padahal ketika itu pohon kurmanya tidak berbuah. Tapi Maryam ya cuma menaati perintah Allah saja. Belum tahu nanti akan turun kurma. Ya udah, tawakal aja. Allah merintahkan seperti itu, ya udah. Ya, makanya ketika kita bertemu dengan perintah Allah, udah lakukan saja tanpa perlu kita, saya udah sholat tapi kok nggak khusyuk-khusyuk. Saya udah sholat kok nggak bahagia-bahagia. Nah, ini salah. Justru ketika kita belum bahagia, maka terus sholat, terus mungkin sholat kita belum benar, mungkin sholat kita perlu diperbaiki lagi. Nah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hasilnya. Nah, Allah perintahkan Maryam ini udah goyangkan aja itu pohon kurmanya. Ternyata jatuhlah kurma-kurma yang matang seperti itu. Kemudian seorang muslim harus mengumpulkan dua hal dalam dirinya, ya, dalam mengarungi kehidupan kita ini di dunia. Yang pertama adalah ketundukan kepada hukum Allah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, maka selalu tunduk kepada hukum Allah. Ya, makanya dari situlah kita harus tahu hukum-hukum Allah itu apa. Belajar itu wajib. Ya, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah, memahami fikih, tauhid, itu wajib. Ya, ketika kita sudah tahu hukum-hukum Allah, baru kita bisa tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tunduk kepada hukum Allah sedangkan kita tidak tahu hukum Allah apa saja, gitu. Karena orang yang tahu hukum Allah belum tentu tunduk kepada hukum Allah. Betapa banyak orang-orang yang tahu hukum Allah tapi dia lebih mendahulukan hawa nafsu dia, ya. Naudzubillah.
Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini sudah tahu Islam agama yang benar, tetapi mereka kemudian apa? Lebih mendahulukan hawa nafsu mereka. Kemudian yang kedua, keyakinan penuh akan keputusan dan ketentuan Allah. Ya, pertama tunduk aja, udah lakukan aja perintah Allah, tinggalkan aja larangan Allah. Ya, nggak usah tanya-tanya alasannya apa. Kalau Allah yang merintahkan ya udah jalankan saja. Nah, ketika sudah kita jalankan penuh keyakinan, keputusannya ya serahkan kepada Allah. Ridholah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik, al mukminul qawi ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif, ya. Mukmin yang kuat, kuat dari sisi ekonominya, kuat dari sisi kecerdasannya, kuat dari sisi badannya, fisiknya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hanya kita terus berusaha untuk menjadi kuat badannya, kuat ekonominya, kuat akal pikirannya, kuat hatinya. Nah, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, terus kejarlah semua yang bermanfaat bagi kita, kejar. Walaupun ilmu dunia, kejar. Belajar kepada siapapun, walaupun mungkin non muslim, belajar. Lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kesehatan, untuk keimanan, untuk semuanya, ya. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ista'in billah wala ta'jas, dan juga jangan lemah. Ya, ketika lemah terus bangkit lagi. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka jangan engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Nah, ini ketika kita belum berhasil, ketika kita gagal, tidak mendapatkan hasil, maka jangan katakan, oh seharusnya saya usaha ini, seharusnya saya usaha itu. Ya, jangan katakan seperti itu. Tetapi katakanlah ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, takdir tersebut makanya ada takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Ada takdir-takdir yang bisa berubah, tadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa takdir yang macam kedua adalah takdir yang ada peran manusia, ikhtiar manusia, kasbun manusia. Sebagaimana di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah, ya, tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kita ingin menjadi kaum yang maju, kaum yang aman, sejahtera, negara yang sentosa. Tetapi kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Ya, kita hanya berdoa-doa saja, tetapi tidak ada usaha dari diri kita, ya mustahil akan terwujud seperti itu. Ya, kita ingin menjadi bangsa yang cerdas, tapi nggak ada usaha-usaha ke sana, ya tidak akan bisa diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ketiga ini, sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Kesimpulannya adalah apa? Bahwa himah-himah yang kuat, ya, itu usaha-usaha yang kuat, semangat-semangat yang kuat itu tidak akan bisa merubah tembok takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan dituliskan. Nanti saya bacakan, ya. Nah, sebelum pertanyaan saya mau post test dulu biar tahu seberapa jauh penangkapan materinya. Yang pertama, apa definisi qadha dan qadar? Silahkan yang menjawab Ibu. Bu Sri Restiawati, Bu Resti.
Ibu Sri ya boleh. Ya Ustadz, qada adalah ilmu Allah terhadap sesuatu di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, masa mendatang. Ya. Kemudian kalau qadar itu adalah terjadi sesuatu dengan ilmu dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Bagus. Mumtaz. Nomor 2. Apakah kita bisa menciptakan perbuatan manusia? Apakah bisa menciptakan perbuatan? Silakan. Ya, silakan. Siapa? Bu Fatima, Ustadz. Ibu Fatima dari Bandung. Dari Bandung ya, Ustadz. Kita bisa menciptakan perbuatan dengan izin Allah. Ya, yang menciptakan sebenarnya Allah. Allah, ya. Cuma kita itu diberikan apa? Ikhtiar, pilihan. Manusia berusaha dan berikhtiar, namun Allah yang menentukan. Betul. Allah yang menentukan. Ya, ibarat kata itu apa ya? Ya ini sebenarnya perumpamaan ini tidak boleh sih, karena ini berhubungan dengan Allah. Ya, seperti apa ya? Ya Allah yang menciptakan perbuatan itu. Ya. Kita hanya diberikan apa? Ikhtiar untuk mengeluarkan perbuatan itu. Ya. Contoh kita berbicara ini saja itu kan yang menciptakan suara, yang menciptakan huruf, yang menciptakan nada, gerakan. Kita atau Allah? Allah. Iya, Allah. Tapi kita diberikan ikhtiar oleh Allah untuk berusaha seperti itu. Karena ada orang-orang yang berusaha mau berbicara, nggak keluar. Karena belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang begitu besar ya. Sampai katanya berhari-hari dibakar itu apinya. Tetapi ketika Allah berkehendak api tidak membakar, apakah api itu membakar? Tidak membakar. Jadi Allah Allah cabut ya api itu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihis salam begitu. Dan lain sebagainya. Bagus. Nomor 3 silakan sebutkan 3 pelajaran yang Anda apa? Anda petik dari hikmah ketiga ini. Sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Atau dari tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba Ustaz. Ibu Niza di Depok. Rafniza di Depok. Silakan Bu. Yang pertama bahwa kita harus berusaha. Maaf, kita harus berusaha. Ya. Tidak boleh malas-malas. Ya, dengan segala kemampuan kita. Iya. Ya, setelah itu kita menyerahkan dan kita meyakini bahwa kita meyakini bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan setelah itu kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Akankah Allah terima memberikan kebaikankah untuk kita ataukah memberikan yang tidak baik? Iya. Begitu, Ustaz. Iya. Nomor 2. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Saya tuh tadi anggap udah serangkaian itu ya, Ustaz. Oh, udah serangkaian. Ya udah. Baik, terima kasih Ibu Rafniza. Berikutnya ya silakan Bu, tambahkan. Itu menerima ketentuan dari Allah. Iya betul, harus menerima ya, qanaah dan ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Dari istiqomah. Istiqomah betul. Istiqomah itu khairun min alfi karamah.
Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Betul. Baik, selanjutnya ya. Dari siapa nih? Ibu Ati ya, dari Blitar. Ustadz mau bertanya, pernah mendengar kalau takdir bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Apakah hal ini benar? Ya, takdir itu sebenarnya bukan dirubah ya. Ya, dia itu sudah seperti itu. Tetapi memang dia berdoa itu juga takdir Allah. Dia berusaha itu juga takdir Allah. Ya, jadi memang dia itu nanti pada ujungnya semua dia akan sukses gitu ya. Awal-awalnya dia bangkrut, dia rugi, dia gagal gitu. Tapi memang di dalam catatannya sana sudah dicatat, Allah sudah tahu dia nanti akan berdoa, dia akan bangkit, dia akan berusaha, ikhtiar sampai sukses. Jadi doanya, dia berdoa itu pun takdir Allah. Dia berusaha, berikhtiar itu pun takdir Allah gitu. Ya, jadi nggak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah. Nah, kemudian dia semua tidak berdoa, dia malas-malasan, dia putus asa. Nah, kemudian dia akhirnya apa? Tidak sukses, kemudian gagal. Ya itu takdir Allah juga. Ya, takdir Allah juga. Seperti itu, Ibu. Ya, walaupun di dalam hadisnya ya redaksinya seperti itu, la yaruddul qada illa du'a gitu. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa gitu. Dalam hadisnya memang seperti itu. Ada yang memahami hadis ini ya bahwa takdir itu ya bahwa doa itu juga takdir Allah. Artinya di sana sudah tercatat bahwa ini nih fulan ini kalau berdoa nanti akan mendapatkan seperti ini atau dia akan terselamatkan dari musibah ini. Tapi kalau dia tidak, maka dia akan mendapatkan musibah ini. Itu bisa jadi seperti itu juga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi dia berdoa itu pun atas takdir Allah, dia berusaha pun atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan umur. Kan ada orang yang mengatakan, Ustadz, bukankah umur sudah ditentukan, tetapi kenapa kita berdoa untuk panjang umur? Nah, para ulama juga sudah menjawab masalah ini. Masalah silaturahmi katanya kan memperpanjang usia. Apakah tidak bertentangan dengan takdir Allah yang dimana usia orang sudah ditentukan? Nah, para ulama menjawab bahwa maksudnya keberkahan umur tersebut, ya, keberkahan umur tersebut. Artinya orang umurnya tetap segitu. Memang sudah ditakdirkan umurnya sampai 80 tahun. Ya. Tetapi dengan berdoa dia makin berkah umurnya sehingga terasa lama. Terasalah lama, hidup terasa nikmat gitu loh. Ya, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan, ya kedamaian itu karena doa panjang umur itu. Tapi kalau orang yang umurnya panjang tapi isinya maksiat, isinya apa? Itu seolah-olah itu umurnya pendek gitu. Orang ketika sudah meninggal pun sudah nggak mau ingat-ingat orang tersebut. Tapi kalau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak berguna bagi masyarakat, setelah meninggal pun terkadang seolah-olah masih hidup. Seolah-olah umurnya masih panjang. Seperti para ulama kita. Sudah meninggal tetapi masih bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Ya, masih memberikan ilmunya melalui karangan-karangannya, melalui ceramah-ceramahnya, video-videonya gitu, masih memberikan manfaat. Berarti umurnya seolah-olah panjang gitu ya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Berikutnya dari Mbak Nindita. Ustadz, antara takdir dengan qadar itu berbeda, bedanya bagaimana? Takdir bahasa Indonesia, kalau qadar itu bahasa Arab. Beda bahasa aja. Kita mengistilahkan takdir gitu. Ya, takdir biasanya pun dia itu gabungan dengan qada dan qadar. Kita nyebutnya itu takdir. Wah, itu udah takdir. Maksudnya udah qadanya seperti itu. Itu ya. Nah, jadi kita kurang detail dalam mengistilahkan. Istilah yang lebih detail kan dalam bahasa Arab.
Ya, qada itu ini, qadar itu ini itu. Kalau takdir itu memang dari bahasa Arab, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia istilahnya itu sudah berbeda dengan makna qada dan qadar ya. Kalau tidak ada salah, Pak, ada pendapat yang mengatakan itu beda. Wallahu alam, kalau beda ya takdir dengan qadar. Yaitu kalau takdir itu bahasa Indonesia, dia itu lebih umum. Qada ya takdir, qadar ya takdir gitu. Tapi kalau qadar tadi, qadar itu ketika hal itu terjadi. Ya, seumpama orang ini tanggal sekian dia akan mendapatkan untung 100 juta. Memang di zaman azali sana sebelum ada kehidupan, sebelum ada waktu, itu sudah ditentukan seperti itu. Itu kodoknya, ketentuannya itu kodok. Nah, ketika terjadi pada tanggal seumpama 25 Juli, tanggal 25 Juli terjadi dia dapat 100 juta. Itu namanya qadar. Itu kok qadar. Kemudian dari Pak Ahadi, Ustadz, bagaimana dengan peran setan yang menggelincirkan hamba dari depan belakang kanan kiri? Apakah qadar ini tidak? Apakah Quran ini juga tidak akan mampu mengoyak tembok takdir Allah? Iya, kalau setan itu dia itu hanya menggoda. Setan menggoda kita itu juga takdir Allah. Ya, sudah ada takdir Allah bahwa ada ulama yang naudzubillah ya di akhir hayatnya ternyata dia tergoda dengan dunia, atau ada ulama yang meninggal dalam kondisi khotimah ya, atau ada pendosa yang di akhir hayatnya ternyata bertobat ya, dia digoda setan, apa itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan godaan-godaan setan juga sama, tidak akan mengoyak takdir Allah, tidak mampu. Sebagaimana usaha manusia ya, usaha manusia untuk menggapai dunia ataupun menggapai akhirat, usahanya ini semaksimal apapun dilakukan, kalau menyisihi takdir Allah maka tidak akan terjadi. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi. Assalamualaikum, Bu Nina. Bagaimana, ada pendapat yang mengatakan kenapa orang agama lain bisa kaya raya sukses sedangkan orang muslim sudah tetapi tetap miskin? Oh begitu ya. Kenapa kok yang orang kaya di dunia ini kebanyakan orang non muslim ya? Ya, kita juga kalau mau menilai seperti itu harus adil juga ya. Kalau kita mau nilai kaya itu kan harus dari zamannya Nabi Adam dong. Dari zaman Nabi Adam itu yang kaya-kaya itu yang muslim atau yang non muslim? Ya. Dari Nabi zaman Adam, kemudian Nabi Sulaiman, kayanya seperti apa Nabi Sulaiman? Nabi Daud, kayamnya seperti apa? Kemudian orang kafir di zaman mereka kayanya seperti apa coba? Zulkarnain kayanya seperti apa? Kerajaannya yang begitu besar ya, menguasai Masyrik dan Maghrib. Ya, di zaman itu orang kafir kayanya seperti apa? Kemudian di zaman seterusnya, dan di zaman sekarang memang kebetulan yang banyak kayanya, orang terkaya di dunia memang kebetulan orang non muslim seperti itu ya. Dan ketika dan tidak menolak kan banyak juga orang-orang muslim yang kaya-kaya juga banyak. Ya kan? Di Indonesia juga banyak orang-orang muslim yang kaya-kaya. Artinya ya orang muslim kalau berusaha dengan setenaga, seulat mungkin ya bisa kaya juga. Begitu ya. Karena itu sunatullah, dan sunatullah itu berlaku kepada non muslim dan muslim. Sunatullahnya apa? Ketika orang ulet belajar bekerja dengan ulet, dengan keras, etos kerjanya kuat, maka ya kaya insya Allah gitu. Nah, ternyata kebetulan memang sekarang kita negara-negara muslim itu negara yang tertinggal ya, etos kerjanya tertinggal. Ya, coba kita lihat etos kerja orang Indonesia dengan orang Eropa, dengan orang Jepang, dengan orang Cina kan jauh. Ya, sehingga ketika kita tertinggal ya wajar-wajar saja karena kita tidak
mengikuti sunatullahnya seperti itu. Walaupun kita serajin apapun kita ngaji, sholat, ibadah, ya kalau memang kita etos kerjanya kalah sama mereka, ya tetap kalah seperti itu. Walaupun tetap yang namanya kita berdoa apa itu juga ya akan mendatangkan rizki, akan mendatang apa gitu, istighfar juga. Tetapi kan apa namanya harus diikat dengan usaha seperti itu. Seperti Mungkin istijrod juga ya Ustaz. apa? Mungkin istijrod juga namanya itu ya. Iya, orang kafir bisa namanya istidroj. Istidroj itu bisa menimpa orang kafir, bisa juga menimpa orang muslim juga. Istidroj. Dan ada sebuah hadis juga mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan apa? Surganya orang kafir. Nah, ketika di dunia ini kita serba kekurangan, ya, kemudian orang-orang kafir itu serba berkecukupan, jangan khawatir, karena di dunia memang bukan tempatnya untuk bersenang-senang, ya, bukan tempatnya untuk memuaskan segalanya, tetapi nanti di akhirat. Nah, di dunia memang di dunia ini memang mungkin untuk orang kafir, nanti di akhirat untuk orang muslim. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mau merubah takdir buruk, misal selalu berbuat kefasikan karena mempercayai itu sudah takdir dan berdalih Allah sudah menghendaki seperti itu. Nah, ini tadi sudah terjawab Bu Sri Laksmi. Jadi ketika orang dia itu tidak mau merubah dirinya, dia selalu bermalas-malasan, yaitu kita jawab tadi bahwa setiap dari kita itu harus berikhtiar, harus berusaha untuk bisa merubah takdir kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak merubah diri kita, ya Allah tidak akan merubah diri kita seperti itu. Penduduk negara Teluk mayoritas muslim, semua kaya-kaya. Iya, orang Teluk sana kan kaya-kaya juga, ya kan? Di sana orang kafirnya mungkin malah miskin-miskin. Kemudian Ibu Atis, kadang kita membuat target untuk beribadah, namun ternyata tidak sampai karena peran atau amanah kita di dunia yang harus dilakukan. Apakah ini termasuk sudah menentukan suluk kita? Sudah menentukan suluk kita. Target beribadah, ya. Kita dalam begini, beribadah itu kan ibadah ada yang sunnah, ada yang wajib. Amanah, ya, amanah kita di dunia ini, amanah itu kan wajib. Maka sebisa mungkin kita dahulukan yang wajib. Cuma dalam beribadah yang sunnah seumpama ya, kita punya target semua sehari ingin baca 1 juz, sehari ingin hafal 1 ayat, ya, istiqomah pengen seperti itu. Tetapi di satu waktu juga kita punya kewajiban, punya amanah yang harus ditunaikan. Kita dahulukan yang mana? Dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Walaupun semua tidak tercapai target tadi, ibadah kita tidak apa-apa. Karena ketika kita melakukan amanah itu juga ibadah juga. Gitu ya, ibadah juga. Nah, terkadang suluk kita justru malah di situ. Suluk kita itu ketika bekerja, ketika kita jadi gojek, ketika kita menjadi dokter ngobatin orang, itu suluk dia di situ mungkin. Ketika dia jadi presiden, menjadikan sejahtera rakyatnya, dia adil, mungkin suluk dia di situ, ya. Suluk dia malah justru di situ. Dia justru mungkin jadi wali malah di situ, gitu. Ya, jadi suluk tidak harus dia itu berada di masjid, dia itu tidak harus kemudian pegang tasbih terus, tidak harus dia itu baca Quran terus, tidak harus dia itu berzikir terus, tidak. Tetapi ketika dia ridho dengan kondisi di mana Allah tempatkan, dia melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya, maka disitulah suluk
Iya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Sudah terjawab semuanya. Dan sudah jam 11 lebih. Hah? Ada tengah sebentar aja. Boleh. Ya, silakan Bu. Ini ada pendapat, itu kebetulan teman saya waktu SD. Beliau sekarang pengajar. Kok beliau mengatakan kalau Bung Karno itu seorang waliullah. Betul apa tidak? Ya terserah dia. Kalau dia mau mengatakan seperti itu ya terserah dia. Kan apa namanya orang itu semua mengklaim orang lain sebagai wali, itu ya terserah dia, tinggal dia itu tinggal dia menyebutkan alasannya. Alasannya apa? Dalam Islam itu ada istilahnya barang siapa yang mengklaim sesuatu maka dia harus mendatangkan dalilnya, harus mendatangkan argumennya gitu. Kalau saya tanya nggak bisa menjawab, cuma jawabnya gini, nanti taunya kalau sudah di alam barzah atau gimana gitu. Ya udah, itu kan seperti itu kan tidak meningkatkan dan tidak menurunkan iman kita. Ya terserah dia mau menganggap seperti itu, ya monggo. Kalau ternyata di alam barzah sana ternyata dia wali, ya udah, syukur alhamdulillah. Kalau bukan wali ya udah, terserah dia yang nanggung perkataannya seperti itu. Maksud saya dosa apa enggak gitu menganggap seperti itu? Menganggap apa? Menganggap kalau wali. Ya. Ya, motivasinya dia apa dulu? Motivasi dia menganggap atau mengklaim Pak Soekarno itu sebagai waliullah, itu motivasinya apa? Apakah karena dia ingin mendukung partai tertentu, atau dia ingin apa itu ya? Itu tergantung motivasi dia gitu. Kita memang disuruh untuk husnudzon. Cuma jangan kemudian berlebihan. Jangan berlebihan. Kita husnudzon kepada kepada siapa? Kepada tetangga kita. Oh, dia itu wali gitu. Tapi dia asal ngomong aja, asal husnudzon. Husnudzon kan juga harus berdasarkan bukti juga. Gitu. Berdasarkan bukti juga. Saya itu berprasangka dia itu orang wali gitu karena setiap hari ibadahnya tidak kurang dari ini ya, itu silahkan gitu. Tapi ketika sumpama tidak ada kebaikan pada seseorang, jangan pula kita suudzon. Sumpama ini orang nggak pernah sholat, nggak perlu kita suudzon gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustadz, mau sedikit bertanya. Kita diberitahu bahwa kita tidak suudzon kepada orang kalau sekarang kepada pemimpin kita seperti itu. Nah, sementara yang kita rasakan sekarang, pemerintah kita sepertinya sebagai rakyat merasa ada ketidakadilan, ada kepemimpinannya kurang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, sekarang ini kan sepertinya hampir semua kita berprasangka tidak baik ya pasti ya Ustaz ya ke pemimpin kita itu. Nah, sementara prasangka tidak baik kan tidak boleh berdosa. Nah, bagaimana Ustaz untuk menetralisirnya seperti itu? Ya. Pemimpin yang tidak baik itu ada sejak zaman dulu ya. Dari sejak zaman dahulu itu sudah ada pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang zalim. Sejak zaman Nabi sudah ada, sejak zaman sahabat juga sudah ada, sejak zaman tabi'in, para ulama ya, seperti di zaman Imam Syafi'i, kemudian di zaman Imam Ghazali, Imam Nawawi, pemimpin-pemimpin nggak adil, pemimpin zalim itu sudah ada. Ya, tinggal kita menyikapinya bagaimana gitu. Kalau ulama-ulama dahulu, mereka menyikapinya ya dengan mengkritik,
dengan mengkritik para ulama tersebut. Ya, dalam kitab-kitab mereka kita sering temukan itu. Makanya Imam Ghazali itu sering itu mengkritik di dalam kitabnya itu, oh, janganlah kalian kemudian datang ke istana, ya. Kemudian janganlah kalian kemudian menerima hadiah dari para pemimpin-pemimpin gitu. Itu kritikan-kritikan sebenarnya dari Imam Ghazali kepada pemerintah, ya, atas kezaliman pemerintah yang seperti itu, ya. Nah, pada intinya kita sebagai rakyat, kita itu sudah melakukan kewajiban kita, baik sebagai seorang muslim atau sebagai seorang rakyat, warga negara, anak bangsa gitu. Jangan kemudian kita banyak untuk mengkritik masyarakat. Halo. Jangan kemudian kita kebanyakan mengkritik, ya. Kita kebanyakan protes, kita kebanyakan mengeluarkan keburukan-keburukan pemerintah. Kemudian kewajiban-kewajiban kita tidak terpenuhi, ya. Kemudian kita nggak berjasa, tidak berbuat untuk pemerintah. Hilang suaranya. Iya, tetap kita mengkritik boleh, tetapi jangan kemudian berlebihan gitu. Ya, tetap kita bolehlah mengetahui gitu. Tapi jangan berlebihan. Jangan-jangan malah kita ada syahwat untuk menjadi pemimpin. Ya kan? Ingin menjadi saya yang memimpin saja, saya yang menjadi ini, menjadi itu gitu. Karena terkadang justru malah ya yang menyebarkan berita-berita seperti itu adalah apa? Dari elit-elit politik agar panas masyarakat ini gitu. Ternyata ketika kita cross check beritanya ternyata hoax, beritanya bohong gitu kan. Makanya mengkritik itu sebenarnya juga harus adil juga, seperti kita di dunia akademisi ya. Ketika kita bikin skripsi, tesis atau disertasi itu kan harus ilmiah. Makanya ketika berkritik kadang kita itu nggak bisa membedakan antara mengkritik dengan mengkritik dengan menghina atau harus dengan tata keramanya, dengan sopan santunnya, dengan keilmiahannya seperti itu. Gitu. Tidak hanya asal pemerintah itu bukan mengkritik, itu namanya menjatuhkan martabat. Ya, cukup. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.